Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ba'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'ala Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidul ghuril muhajjalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fayal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab istiqomah, Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita beristiqomah. Rasulullah menjelaskan qaribu wasaddidu. Qaribu wasaddidu. Hadirin, ada dua langkah di dalam upaya kita istiqomah, yaitu adalah qaribu wasaddidu. Apa itu qaribu? Yakni ketika kita beramal soleh tidak ditambah, tidak dikurangi dari contoh baginda Nabi. Panjenengan ingin beristiqomah misalkan, maka pastikan amal yang kita lakukan itu qaribu, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Kemudian tahapan berikutnya wasaddidu. Apa itu? Pertahankan, lakukan terus sampai ajal menjemput. Hadirin wa rahimakumullah, ketika kita sudah yakin amal soleh yang kita lakukan ini benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka tahapan berikutnya adalah mari kita pertahankan, kita jaga amal soleh kita, terus continue lakukan sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Oleh karenanya, jika hari ini, pada pagi hari ini panjenengan masih terus berusaha mempertahankan senantiasa sholat berjamaah, senantiasa kemudian kita mendatangi kajian begini, insya Allah ini dua amal soleh yang benar-benar sesuai dengan tuntunan insya Allah, maka kita boleh berharap kita kelak termasuk orang-orang yang istiqomah. Dan apa pahalanya? Dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, ketika menjelaskan tentang makna ayat bahwasanya Allah akan menurunkan malaikat ketika orang-orang itu beristiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah menjelaskan tentang ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini bahwasannya orang istiqomah itu akan diberikan 4
diberikan 4 kali diturunkan malaikat kepadanya untuk menghiburnya. Jadi ini merupakan sebuah fadilah istiqomah Bapak Ibu sekalian. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang istiqomah akan diturunkan malaikat kepadanya. Untuk apa? Untuk menghibur. Alla takhafu wa la tahzanu. Nih ayatnya. Alla takhafu wa la tahzanu. Lihat Bapak Ibu. Ini mari kita renungi di awal kajian ini. Bahwasannya orang-orang istiqomah akan diturunkan kepada mereka malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, untuk menghibur. Alla takhafu, jangan takut. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan mereka juga menggembirakan dengan surga. Pendek kata, orang istiqomah itu akan dihibur oleh Allah melalui para malaikat. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan turunnya malaikat ini di 4 kondisi. Yang pertama di mana? Ketika seseorang mendapatkan musibah dalam hidupnya. Bayangkan panjenengan dalam kondisi kehidupan sehari-hari, ada musibah, ada kesedihan, terus ada yang menghibur. Seneng mboten kira-kira? Pasti seneng. Seweneng malah tadi. Ketika sedih, ada yang menghibur. Ketika kita bersedih, ada yang alla takhafu wa la tahzanu. Yang kedua adalah turun kapan? Ketika menjelang sakaratul maut. Seseorang ketika sakaratul maut, di situ kondisi yang sangat menegangkan, tidak pernahnya mengalami saat itu. Tiba-tiba dada sesek misalkan, tiba-tiba kepala sakit misalkan, yang mungkin tidak biasa. Sakaratul maut terjadi, disitulah kemudian Allah berkenan menurunkan malaikat alla takhafu wa la tahzanu, dihibur lagi. Yang ketiga adalah sesaat ketika dia masuk ke alam barzakh. Hadirin, ketika seorang dicabut nyawanya, maka kemudian disitulah malaikat turun lagi, menghibur lagi, alla takhafu wa la tahzanu. Yang keempat adalah ketika dibangkitkan dari alam kubur menuju alam pengadilan. Lagi-lagi malaikat alla takhafu wa la tahzanu. Hadirin, ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada siapa? Orang yang istiqomah. Sekali lagi, maka berbahagia jika sampai hari ini panjenengan masih senantiasa menjaga amal-amal soleh kita yang sudah berikhtiar selama ini untuk berjamaah, untuk ngaji, terus jaga. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tema kita kali ini adalah tentang orang-orang beruntung, yakni mereka yang berat timbangan amalnya. Sebenarnya saya mau cerita tentang penyebab musibah sebenarnya, tapi ternyata qadarullah belum tuntas. Ada beberapa agenda lain yang harus memutus tulisan saya, akhirnya belum tuntas sampai pagi hari ini. Insya Allah mungkin kita bahas di berikutnya. Kenapa? Karena kita ingin memahami konteks musibah yang ada saat ini dan bagaimana kita berikhtiar untuk menjaganya. Hadirin makullah, tema kita tentang orang-orang yang beruntung. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, dalam Al-Quran itu orang beruntung itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah beruntung ketika di dunia tapi rugi di akhirat. Ini tidak ideal ini. Di dunia kelihatan beruntung, duit banyak misalkan ya, dompet tebal, tapi di akhirat
masuk neraka. Tidak ideal. Yang kedua adalah sama tidak idealnya masihan di dunia apa? Di dunia rugi, di dunia banyak apa? Masalah, tapi di akhirat beruntung. Di akhirat masuk surga. Di dunia tidak pernah punya duit, tidak pernah dapat kebahagiaan harta benda, tidak pernah kebahagiaan dunia lah. Tapi di akhirat dapat surga. Masih lumayan sih, tapi nggak ideal. Yang ketiga, ini paling parah Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Di dunia apa? Rugi, di akhirat masuk neraka. Jangan pilih budi, di dunia untung, akhirat rugi, atau di dunia gak punya duit tapi masuk surga. Pilih mana kira-kira? Sama-sama gak enaknya kan? Apalagi yang ketiga ini, dua-duanya gak enak. Maka yang jadi pilihan yang keempat Bapak Ibu, apa itu? Dunia untung, akhirat untung. Di dunia banyak duitnya, ya kan? Menjadi orang mulia, di akhirat masuk surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, dalam Al-Quran mereka yang beruntung dunia sampai akhirat itu disebut sebagai muflihun. Apa? Muflihun, yaitu orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Nah, hadirin, dalam Al-Quran orang yang beruntung itu ditunjukkan dalam 12 ayat. Jadi kalau panjenengan melakukan penjelajahan Al-Quran dengan metode penjelajahan ayat, penjelajahan kalimat, itu dengan kalimat muflihun ditemukan 12 ayat yang di dalamnya terkandung kalimat muflihun. Dari 12 itu kami telah melakukan analisis tema, maka dari 12 ayat itu terkandung 8 tema besar yang menjelaskan tentang siapa dan bagaimana menjadi orang beruntung dunia akhirat itu. Jadi siapa dan bagaimana menjadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat itu. Alhamdulillah, qadarullah, kami telah usai maturnuwun jazakumullah. Kami telah usai menulis sebuah buku yang itu terkait tentang pembahasan ini. Judulnya adalah Orang-orang Beruntung dalam Al-Quran. Di dalamnya 8 tema tadi kami ikhtiar ulas untuk mudah dipahami oleh para pembaca. Nah, salah satu temanya ini sedang kami sajikan saat ini, yakni adalah orang-orang beruntung dunia akhirat itu siapa? Ketika amalnya, kebaikannya lebih berat dibanding keburukannya. Teriring doa, semoga yang hadir hari ini termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, pembahasan kita bagi 3 sebagaimana biasa. Yang pertama adalah siapakah orang beruntung dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 8 ini. Yang kedua adalah peluang surga yang amat besar. Yang ketiga, ikhtiar, yakni peluang surga versus keterbatasan umur. Hadirin rahimakumullah, siapakah orang yang beruntung dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 8 ini? Allah menjelaskan demikian, Pak. Boleh dibaca, Pak? Monggo. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik. Lihat ayatnya, Pak. Ibu sekalian. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal waznu yawma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Lihat tuh ayatnya. Bahwasannya barang siapa yang
timbangan kebaikannya itu berat, maka orang itu akan beruntung. Hadirin, mari kita dalami apa makna ayat ini. Dalam tafsir Al-Muyassar, kami sering mengaturaken kalau panjenengan ingin memahami Al-Quran, itu terjemahan itu sudah membuka pintunya. Sudah membuka pintunya. Tapi kalau ingin lebih dalam, tidak bisa tidak kecuali harus membaca tafsirnya. Mari kita lihat tafsirnya. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan seperti ini. Boleh Pak? Dan penimbangan amal-amal manusia pada hari kiamat dilakukan dengan timbangan hakiki secara adil dan lurus, yang tidak ada unsur kezaliman sama sekali di dalamnya. Barang siapa yang berat timbangan amal perbuatannya karena banyaknya amal kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Baik, hadirin rahimakumullah, timbangan amal di akhirat itu sesuatu yang hak. Jenengan mau atau tidak, amal kita akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Mau atau tidak, amal kita akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Hadirin, Allah menjelaskan bahwasannya timbangan pada saat itu timbangan yang adil. Timbangan yang adil. Tidak ada kezaliman sama sekali. Di akhirat itu pengadilannya itu sangat adil, Pak. Beda dengan di dunia kan? Kalau di dunia ini konon pengadilan banyak, tapi keadilan nggak jelas, gitu ya. Apalagi yang adili itu ternyata omnya sendiri. Kok kesana ya? Hadirin rahimakumullah, banyak kedzaliman lah. Sedangkan di akhirat dijamin tidak ada kedzaliman. Artinya barang siapa yang beramal soleh sekecil biji dzarrah sekalipun, maka akan mendapatkan balasannya. Fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa beramal kebaikan dan lebih banyak kebaikannya ketika ditimbang, maka dia mendapatkan 'aisyatir radiyah, hidup yang penuh ridho, yakni surga. Sebaliknya, barang siapa yang fa amma man khaffat mawazinuh, ketika ditimbang ternyata amal keburukannya lebih banyak, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, yaitu neraka hawiyah. Jadi orang yang ditimbang ternyata amal kebaikannya kalah banyak dengan keburukannya, maka siap-siap dilemparkan ke hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apakah itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala. Hadir makullah, Allah menjelaskan bahwasanya timbangan saat itu timbangan yang adil. Maka panjenengan beramal soleh sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya ketika beramal buruk sekecil apapun juga pasti akan ada balasannya. Hadir makullah, ayat ini selaras dengan ayat yang lain, yakni dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 102. Hampir sama teksnya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Monggo Pak. Barang siapa yang berat timbang kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Nah, hampir sama Pak. Diulang lagi sama Allah. Bahwasannya orang beruntung ini adalah mereka yang timbangannya lebih berat.
benar-benar beruntung. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan nikmat surga. Dia mendapatkan nikmat surga. Hadirin rahimakumullah, ketika pembahasan ini saya masih ingat ada beberapa pertanyaan bahwasannya, Ustadz, surga itu sama neraka itu kan atas rahmat Allah. Atas rahmat Allah. Tidak bisa masuk karena amal kita. Pernah dengar Pak ayat itu? Pernah dengar apa hadis itu? Bahwasannya kita masuk surga itu bukan karena amal kita. Pernah dengar ya? Tapi karena rahmat Allah. Nah, benar memang begitu. Kenapa? Karena amal kita ini Pak, maaf kalau dihitung itu rasanya nggak nyocok. Apa nggak nyocok itu Pak? Paham nggak nyocok ya jenengan? Nggak nyocok, apa? Nggak nutut. Digunakan untuk nebus surga itu rasanya nggak ada apa-apanya Pak. Contoh nih, misalkan sodakoh. Berapa sodakoh panjenengan kira-kira? Seandainya dihitung mulai sejak kita balik sampai hari ini Pak, dikumpulkan sodakoh kita, kira-kira dibuat beli motor baru cukup betul? Wes ele-elean pun, motor setengah baru pun cukup enggak? Dibuat beli motor saja nggak cukup Pak. Terus kemudian kita minta surga gitu, nggak nyocok rasanya. Sholat kita berapa menit sih kita sehari semalam sholat itu Pak? Kalau dihitung banyak mana? Nganggure kali sholate kata pundi? Kadang nganggure, iya kan? Sehari semalam sholat itu berapa? 5 kali, misalkan setiap sholat berapa? 10 menit? Nggak sampai ya. 10 menit dirasani baik jamaah kan? Sapa imame Pak sawi ngono. Itu kalau kali 5 cuma 50 menit. Padahal kita hidup sehari semalam berapa? 24 jam. Hanya sepersekian Pak. Maka kalau kemudian amal-amal itu rasanya jauh, untuk masukkan ke surga itu jauh Pak. Beruntung Allah punya menyiapkan rahmatnya bagi orang-orang beriman. Maka ketika pertanyaan ini nyampe juga di masa Rasulullah SAW, itu beliau kan yang disampaikan kan ayatnya kan tentang masalah yang di Al-Lail itu, bahwasanya faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Hadirin, Rasulullah menjelaskan seakan-akan gambaran kasarnya begini, memang amal kalian itu tidak bisa masukkan ke surga, tidak bisa. Karena masuknya kita ke surga itu atas rahmatnya Allah. Amal kita itu tidak nyucuk rasanya, tidak nutut tadi. Tapi amal kita itu kita ikhtiarkan untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi memang kita tidak bisa langsung menukar dengan surga Pak, tidak bisa. Seberapa besar amal kita, tapi kita tetap harus melakukan karena memang kita berharap rahmatnya Allah, dan rahmat Allah itu bisa kita undang dengan beramal soleh yang banyak tadi. Maka kemudian tidak bisa jaga nih, wis gak usah ngamal repot-repot, nek wae surga lak surga, mboten saged. Atau wis Mas, gak usah mompeng-mompeng Mas, kok nang tibane nang takdire neraka sampeyan tangan. Tidak begitu, tetap berbuat baik. Nah, maka dalam konteks itulah amal yang memperberat amal-amal kebaikan kita itu harus terus dilakukan. Nanti di bagian belakang akan saya sampaikan. Hadirullah, kita teruskan. Allah juga menjelaskan kepada kita bahwa setiap amal akan ditimbang dan dibalas dengan adil. Allah menjelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Monggo Pak. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Hadirin, Allah menjelaskan pada kita
bahwasanya amal kita kan ditimbang dan dibalas secara adil tanpa ada kezaliman tadi, ya. Tidak akan ada yang dikurangi, semua secara adil akan diberikan balasannya. Jika baik balasannya baik, maka jika buruk balasannya buruk. Hadirin, maka kita ini harus perlu berhitung sebenarnya, ya. Karena sehari semalam itu sesungguhnya kita sudah nabung amal. Setiap hari kita sudah nabung amal. Kalau dihitung Bapak Ibu misalkan dihitung sampai hari ini, kira-kira amal kebaikan kita dengan keburukan kata pundi kira-kira? Banyak kebaikannya atau keburukannya kira-kira? Dan kok jangan milih gak jawabnya? Milih gak jawab saja dimana keliru. Bolehlah kita optimis, insya Allah banyak kebaikannya, gitu. Masya Allah. Cobalah kita hitung kemarin saja Pak, kemarin. Tidak usah jauh-jauh sampai setahun, 2 tahun atau 10 tahun sebelum hari ini, 10 tahun terakhir maksudnya. Kemarin saja, sehari kemarin kira-kira amal kita banyak mana? Kebaikan atau keburukan? Dalam kebaikan, ya? Kok deg-degan atau jangan sama? Marilah kita hitung misalkan. Kan memang hasibu qabla an tuhasabu. Maka tema ini sebenarnya ada arahnya ke sana. Kita semakin menginsafi diri sebenarnya. Bagaimana sih? Karena ternyata Allah adil loh. Allah akan membalas apa adanya loh. Hadirin rahmatullah, kita boleh berhitung cobalah. Kemarin misalkan kita bangun jam 3 sholat tahajud. Masih bagus ya? Top, masih bagus ibu-ibu. Setelah itu zikir, Masya Allah, baca Quran, zikir, sampai nunggu adzan subuh, jempol. Kemudian sholat subuh jamaah, masih bagus ya? Bagus, mantap. Habis sholat subuh, dengarkan kajian atau baca Quran, ya kan? Kalau pas kajian sudah baca Quran, wah luar biasa. Sampai waktu isyraq, ya kan? Kemudian isyraqan, top, ya. Kemudian habis isyraq sambung duha, wah mantap sudah. Nah, masalah berbeda ketika pulang ke rumah. Episode ketemu melijo. Mulai bedo. Atau ketemu bojone. Hadirin, kadang-kadang kita ini tidak sengaja loh. Tapi kemudian numpuk. Makanya memang transaksi nilai akhir kita itu tergantung transaksi hariannya. Amal kita ini banyak mana kebaikan atau keburukannya itu tergantung transaksi hariannya. Kalau harian kita itu banyak kebaikan, bolehlah berharap amal kita akan lebih banyak kebaikannya. Tapi kalau setiap hari itu harian sudah banyak keburukannya, misalkan sehari semalam Bu, 60% dibuat dosa, 40% dibuat kebaikan. Misalkan setiap hari sama, pancet pokoknya. Yo ngelakoni zikir, yo nyeladu bojone gitu. Yo kadang baca Quran, kadang nek kadung ngerasani mantep gitu. Tapi sanes jenengan toh, sanes nggih. Sanes. Jenengan lak mboten ngoten toh. Mboten beda. Na'udzubillah min dzalik. Misalkan 60 40. Itu kalau masih tetap begitu, Pak. Mau dikasih umur 1000 tahun sekalipun tetap hasil akhirnya 60 40. Betul? Maka transaksi hariannya ini, maka kalau ingin lebih banyak amal kebaikannya, ya hariannya itu kita koreksi. Sehari-hari kita ini ngapain sih? Saya kemarin ngisi kajian orang tua murid di suatu sekolah, gitu. Itu kita pembahasannya adalah tentang andai pahala itu hanya dari sholat kita, hanya dari sholat saja, alangkah sedikitnya Pak pahala kita ini Pak. Hidup kita 24 jam, kalau pahala hanya bersumber dari sholat saja, alangkah sedikitnya. Maka jenengan harus nambah pahala-pahala dari banyak sisi, termasuk kehidupan kita sehari-hari.
ketemu dengan suami, kira-kira nambah pahala atau nambah dosa, Bu? Ketemu suami nambah pahala atau nambah dosa? Harusnya pahala gitu, dengan cara senyum, papi senyum, ya kan? Begitu aja dengan. Atau ketemu langsung marah-marah. Jangan nyuci baju, itu bisa jadi pahala loh, gitu kan? Bisa jadi pahala kalau kita niatkan karena Allah, nyuci karena Allah. Ini adalah bagian dari ibadah merawat keluarga kita. Ya. Masalahnya kadang-kadang sambil nyuci sambil ngeremeng, ya kan? Sambil kora-kora, muring-muring. Lanang ngopo ya mene gurung tangi, ya kan? Yang bikin amal kita menjadi tidak berpahala. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Dalam tafsir Muyassar, Pak, dia seperti ini. Bahwasanya Allah meletakkan timbangan yang adil untuk proses perhitungan amal di hari akhirat. Monggo, Pak. Dan Allah meletakkan timbangan yang adil untuk proses perhitungan amal perbuatan pada hari kiamat. Dan Dia tidak menjolimi mereka itu dan orang-orang lainnya sedikit pun. Kendatipun amal itu sebesar biji sahwi, sekalipun dari kebaikan atau keburukan akan perhitungkan dalam perhitungan amal pelakunya. Dan cukuplah Allah sebagai penghitung perbuatan hamba-hambanya dan pemberi balasan kepada mereka dengan setimpal. Sebesar biji sawi sekalipun akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Makanya tidak bisa disembunyikan. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan remehkan amal keburukan walaupun kecil, dan jangan minder dengan amal kebaikan juga walaupun kecil. Jangan sambil ngaji misalkan, sambil dengarkan pengajian misalkan, itu ketika kita membahas ilmu itu pahala mengalir loh, Pak. Apalagi kemudian jangan di sela-sela ngaji sambil ada zikirnya juga, Masya Allah, double sudah. Sebaliknya, hati-hati dengan dosa walaupun kecil, jangan ngeremehkan. Dalam kajian apa bisa menjadi dosa? Bisa betul, Bu? Waktu ngaji itu ada dosa? Bisa. Misalkan pas ngaji jawil sebelah tibane ustadz gak enak yo gitu. Itu jadi dosa, Pak. Jangan dikira gak dosa itu sama ngerasani ustadz. Tentu ini bukan jenengan, ya kan? Bukan, ya. Minimal ndak ngaku, ya. Insyaallah bukan, ya. Baik. Ada lagi. Ini saya masih karakteristik timbangan-timbangan amal. Ini saya tuliskan semua, Pak, biar jenengan semakin, harapan saya semakin gamblang, semakin mantap. Allah itu nggak akan dolim. Sudahlah, maka beramal baik sekecil apapun lakukan selagi bisa, Pak. Jangan baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mungkin kan itu tergolong amal kecil, tapi pahalanya gede banget, Pak. Maka jangan remehkan. Bapak-bapak misalkan sambil tunggu nganter istri ke pasar misalkan, sambil nunggu istri belanja, itu kan bisa sambil subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, kan gitu. Ibu-ibu sambil goreng kan bisa, sambil goreng tempe, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, gitu ya. Goreng subhanallah, alhamdulillah, diwalik ini ya. Jangan remehkan gitu maksudnya. Kenapa? Karena Allah sudah janji begini nih. Hadirin, masih ingat penjelasan kami pada beberapa waktu yang lalu ya, terkait tentang CCTV. Saya contohkan. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu, Bapak Ibu, itu ada yang modelnya sindiran. Model sindiran. Masih ingat ayat-ayat yang saya tunjukkan sebagai contoh dulu? Masih ingat atau masih lupa, Bu? Masih lupa? Coba begini nih, saya kasih contoh ini, Pak. Jadi ayat yang begini-begini ini menyikapinya kayak apa? Nanti akan contoh ini, saya contohkan ini. Ini masih ingat ayat ini kalau mana tadi? Bukan.
Mana? Jadi waktu menjelaskan pembahasan ayat-ayat tentang adab dan akhlak pada Allah itu, mana ya? Awis gini aja sudah. Dan kalau misalkan melihat situasi, melihat sebuah ruangan, ada tulisannya begini Bu, ruangan ini diawasi CCTV 24 jam. Kan suka begitu ya, di lingkungan kita ada ruangan atau lingkungan ini diawasi CCTV 24 jam. Itu apa artinya Bu? Apa artinya? Ojo macem. Betul Badan? Kan begitu. Maknanya itu kan jangan macem-macem loh. Lingkungan ini diawasi loh. Terus bayangkan, jenengan di situ sudah ada tulisannya ruangan ini diawasi CCTV. Terus jenengan malah di situ malah kakek model melet-melet pisan. Kira-kira asing di ruangan wis diwarai, diawasi kok tambah melet-melet arek iki. Hadirin, sebagai gambaran sederhana itu di situ. Ayat Al-Quran itu banyak yang polanya mirip begitu, modelnya mirip begitu. Bayangkan contoh, Allah dawuh begini, Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Apa itu maknanya Bu? Nah, Allah dawuh Allah maha mendengar. Apa maknanya berarti? Hah? Apa? Tadi Pak, ojo angger ngomong. Iya. Kalau bahasa Mojokerto, ojo angger jeblak. Kenapa? Allah maha mendengar loh. Jadi ayat itu sindiran Pak. Nah, ada lagi, Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui isi hatimu. Apa maknanya itu? Apa maknanya? Allah mengetahui isi hatimu. Apa maknanya Bu? Hati-hati dengan pikiran kita. Kadang mboten krasa mikir aneh-aneh niku dadi masalah niku. Makanya di dalam kaitan dulu pernah adab dan akhlak pada Allah itu ayat-ayat ini responnya bagaimana kita? Nah, termasuk ini tadi ketika Allah menjelaskan Allah tidak zalim sedikit pun dengan amalmu. Jangan bisa memahami dari mana bagaimana memahami makna ayat itu. Bahwasannya jenengan diperlakukan adil. Maka kalau sekarang jenengan mampunya berbuat kebaikan sekecil apapun, jangan minder, lakukan terus saja. Sedekah tidak harus nunggu kaya Bu, sekarang nggak apa-apa. Sedekah nunggu kaya, kapan kayanya? Betul bukan Pak? Walau nggak bakat kaya, ya kalau yang duitnya memang jelas bawaan sugih ya. Jadi jenengan beramal soleh, tidak usah nunggu sempurna. Napa? Yang kita lakukan ini selama kita paham sudah lakukan. Tidak usah nunggu sampai kemudian pada tahapan yang wah ini kalau tidak mengetahui semuanya saya tidak melakukan dulu misalkan. Kalau itu sebuah amal soleh jelas, sholat sunnah misalkan, sudah lakukan semampunya yang kita mampu ini, lakukan terus sambil terus mencari ilmu untuk menyempurnakannya. Hadiratullah. Nah, disitulah. Jadi maka kemudian ketika kita bicara amal soleh ini diperlakukan tidak ada kezaliman, harusnya semangat untuk berbuat kebaikan dan jangan remehkan keburukan. Hadiratullah. Allah menjelaskan di surat An-Nisa ayat 40 masalah ini. Monggo Pak. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Baik, hadirin, ayatnya banyak Pak ini. Saya tidak cantumkan semua. Yang jelas cukup banyak yang bicara tentang keadilan dan tidak ada kedzaliman atas amal-amal kita sedikit pun. Maka
Saya berikan quote-nya begini sebagai garis bawah. Allah akan memberikan balasan sekecil apapun kebaikan dan kejahatan. Maka apa Bu? Waspadalah. Baik, hadirin kita lanjutkan. Sekarang peluang surga amat besar. Hadirin wa rahmatullah, hebatnya, maha murahnya Allah itu adalah amal sedikit balasannya besar, amal kecil balasannya gede. Nih contohnya nih Bu, Allah sudah dawuh akan melipat gandakan amal kebaikan, sedangkan amal jahat tidak dilipat gandakan. Bayangkan, monggo Pak. Barang siapa membawa amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Dan mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Baik, hadirin Allah. Allah berjanji kepada kita, barang siapa beramal baik maka akan dilipat gandakan pahalanya minimal 10 kali. Ada lagi Pak, ada yang lain, yaitu dilipat gandakan 700 kali. Coba dilipat gandakan 700 kali. Ini dalam urusan infak ini, diantaranya ayat ini Pak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Monggo Pak. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Baik, Bapak Ibu, tadi kita memahami amal kita akan ditimbang, nggih. Jika baik dibalas baik, jika buruk dibalas buruk. Jika kebaikan kita lebih banyak kebaikannya, maka berpeluang masuk surga. Jika lebih banyak keburukannya, peluangnya masuk neraka. Maha murahnya Allah adalah untuk amal baik itu akan dilipat gandakan Pak balasannya. Amal baik dilipat gandakan balasannya. Sekarang bayangkan begini, seorang karyawan misalkan, itu kalau setiap kebaikan atau prestasi dia diberikan apresiasi yang besar, sedangkan setiap kesalahan itu cenderung dimaafkan, kira-kira peluang hasil akhir dari seorang karyawan ini, dia masuk kategori banyak kebaikannya atau banyak keburukannya, Bu? Bisa dipahami betul? Saya gambar-gambar lagi. Kalau setiap amal kebaikan dilipat gandakan, sedangkan amal buruk tidak dilipat gandakan, bahkan cenderung dimaafkan, kira-kira seseorang ini peluang lebih besar mana? Mendapat hasil akhir lebih banyak kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Maka Pak, malaikat itu sampai heran Pak. Loh ayatnya, sampai heran kalau sampai ada orang masuk neraka. Tadi kan rumusnya, jika banyak kebaikannya masuk surga, jika banyak keburukannya masuk neraka. Tadi sudah kita pahami, saking murahnya Allah, 1 dibalas 10, 1 dibalas 100, 1 dibalas 700 Pak. Berarti mestinya peluang surganya lebih gede, betul buatan? Maka kalau sampai ada orang masuk neraka, itu saking herannya Pak, sampai malaikat sampai bertanya heran. Itu Pak, ayatnya Pak. Ketika setiap orang ahli neraka dilemparkan ke neraka, maka sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Malaikat itu sampai tanglet. Mungkin
Bahasanya begini, sampean kok jebus kene ya apa sih Mas ceritane? Sampean kok teko kene iki ya apa ceritane? Gak tahu ngamal belas ta sampean iki gitu kan. Kira begitu gambarannya. Monggo baca Pak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Baik. Bayangkan Pak. Seakan-akan itu begini. Sampean kok sampai jebus neraka ki ya apa sih Mbak Yu? Gak pernah ngamal belas tah. Tidakkah engkau pernah mendengar bahwasanya Allah Maha Pemaaf? Sampeyan duwe salah opo sih? Kok sampai jebus neraka? Hadirin rahmatullah, sampai yang tanya ini apa? Bahasa kita adalah bahasa keheranan. Hadirin rahmatullah, maka kalau dengan peluang tadi sampai seseorang masih masuk neraka juga, padahal kebaikan dilipat gandakan sampai 700 kali. Niku berarti bahasain apa? Bahasain apa? Kayak apa? Bang Haji ini apa? Terlalu. Napa? Jadi nek anda mau masuk neraka niku kenemenen punan, Pak. Saking nemene. Bukankah Allah Maha Pemaaf? Dosa napa sih? Kok sampai kejugur neraka niku dosa napa? Bukankah Allah Maha Pemaaf? Jenengan tobat niku dibusek kabeh sudah amal-amal awon niku dihapus semua. Maka sampai masuk neraka. Alam ya'tikum nadir. Sampeyan kok cik nemeni sih Mas kok jebus kene iku ya apa? Salah apa sampeyan iki? Gak tau salat belas ngono ta sampeyan. Padahal salat kita berangkat dari rumah dan masjid, satu langkah itu hilang satu dosa. Pernah dengar hadis itu Pak? Dinaikkan satu derajat. Jenengan berangkat ngeten niku wau, niku rontok dosane Pak. Kemudian rukuk sujud kita. Rasulullah kan dawuh kan ketika rukuk dosa berjatuhan dari arah belakang kita. Mulane nek rukuk sujud itu kan jenengan pun gopo-gopo nang mari, ditutup risik. Jenengan semerap mboten nek pas jenengan rukuk niku dosane lugur niku. Andai jenengan mungkin krungu suarane mungkin klotak ngoten kira-kira. Nggih. Betul klotak Ustaz telebok ngoten. Iku akeh berarti. Hadirin Allah, maka sampai malaikat pun keheranan. Hadirin, nah sekarang di bagian akhir peluang surga versus terbatasnya usia. Hadirin wa rahmatullah. Tadi nggih, kita pingin hasil akhirnya, goalnya adalah lebih banyak amal kebaikan dibanding keburukan. Ayo, menurut jenengan terus pundi? Misalkan ini timbangan, kita kepingin lebih banyak kebaikan, gitu kan? Lebih sedikit kekurangan, apa namanya? Keburukan. Gimana caranya? Yang penting hasil akhirnya kata kebaikannya. Ayo. Ya apa caranya, Pak? Aduh, saya kok keringgingan kan sih. Ayo Bu, kenapa Bu? Gimana caranya Bu? Agar hasil akhirnya adalah lebih banyak amal kebaikan di timbangan kita kelak dibanding keburukan. Gimana caranya? Sing saya jawab bener, boleh ulang duluan guys. Napa? Ayo. Belum? Napa? Hah? Apa? Sodakoh, Masya Allah, luar biasa. Kali 700 tadi kan? Luar biasa. Baik. Napa? Ada lagi coba. Mungkin kita baik, kita mau menambahkan yang ini, betul ya? Ada lagi Pak sebenarnya itu, mengurangi yang di sini. Ya, betul Pak. Andai kita ini beramalnya nggak begitu banyak, masih bisa lebih banyak kebaikannya nanti hasil akhirnya dengan cara mengurangi keburukannya. Maka di dalam pembahasan saya bab 27 dalam kitab Riyadhus Shalihin Pak. Itu saya baru kemarin ngisi kajian masalah itu. Itu berdasarkan surat Al-Hajj ayat 30 dan Al-Hajj 32. Itu An-Nawawi meletakkan ayat itu sebagai pembuka di dalam pembahasan tentang hak-hak kehormatan kaum muslimin. Garis besarnya begini.
kita mendapatkan pahala itu tidak selalu dengan berbuat kebaikan. Ansih, Pak. Kita bisa berpahala dengan cara mencegah dari keburukan. Misalkan Bu, misalkan hari Ahad jam 7 pun rencana badhe nyelatu tonggo. Pun rencana badhe nyelatu tonggo nih. Semalam pun dirumuskan rumus nyelatu nih pun. Ternyata jam 6:30 berubah pikiran panjenengan. Wis gak usah, wis gak sida wis. Gak jadi napa nyelatu tonggone tadi. Jenengan kalau lakukan itu tidak jadi berbuat buruk, maka ketahuilah itu juga berpahala. Jadi mencegah tidak jadi berbuat buruk itu berpahala. Jadi berpahala itu tidak selalu beramal baik yang kelihatan baiknya. Bahkan tidak jadi beramal buruk itu juga kebaikan juga sebenarnya. Maka tadi ngurangi yang di sini dengan banyak istighfar, dikurangi dengan minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, dan terus berusaha mencegah dari keburukan. Itu juga cara agar lebih berat kebaikannya. Hadirin, lihat nih. Terkait umur, sebenarnya yang paling penting adalah bukan sudah umur berapa Pak, tapi tinggal berapa. Kenapa demikian? Umur kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Pak. Rasulullah dawuh begini dalam hadis At-Tirmidzi, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in." Umur umatku, kata Rasulullah, akhir zaman, kita ini umat akhir zaman, itu umurnya adalah antara 60 sampai 70 tahun saja. Umur kita Bu, umat akhir zaman, itu hanya 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, kalaupun lebih itu enggak banyak. Kalaupun lebih enggak banyak. Cek mawon orang sekitar kita. Mungkin bapak ibu kita, mertua kita yang sudah meninggal, berapa usianya coba? Kan antara 60-70 gitu Pak. Kalau jenengan misalkan di Pontaros Pak, di Taren, kira-kira milih pundi jenengan umure 60 atau 70? Dan misalkan tanggapi kali malaikat, Mas milih sing pira umure? Swita 70, milih pundi jenengan Pak? Maka andai kata kita mendapatkan jatah umur maksimal, kuotanya dapat 70, Bapak Ibu misalkan. Andai kita dapat kuota maksimal 70, hari ini sudah berapa? Misalkan hari ini sudah 45 tahun kita jalani kehidupan, berarti kurang pinten? Kurang 25. Isu-isu cak hitung-hitungan yang ngeluh Ustaz. Itu kalau dapat 70 jatahnya. Kalau jatahnya 60 tinggal 15. Kalau jatahnya 50 tinggal 5. Kalau jatahnya 45 lebih sebulan. Maka yang terpenting Pak, pembahasan umur itu bukan sudah umur berapa, tapi tinggal berapa. Jadi umur kita ini Pak, sebenarnya yang paling penting itu adalah kari piro. Hadirin, saya ambil contoh begini Pak. Kalau panjenengan mau masuk ke mall atau mau belanja ke sebuah toko misalkan, terus baru mau masuk diberitahu sama penjaganya, "Ibu, kami mau tutup 10 menit lagi." Mau tutup 10 menit lagi. Kira-kira apa yang terjadi Bu dengan si pembeli ini kira-kira? Gopoh kabeh. Dia akan fokus Pak. Betul betul. Fokus pada belanjaannya. Wis cepetan, sak tutup gitu kan. Bayangkan kondisi belanja waktu kurang 10 menit, dadak teman SMP-nya telepon, titit, "Mbak Yu, ayo video callan Mbak Yu. Ono isu terbaru Mbak Yu." Kira-kira diterima apa dimarahi malah yang telepon ini? Ojo telepon jangan entek waktune iki gitu kan.
Kenapa? Dia sadar waktunya mau habis. Ada lagi, misalkan kondisi seperti itu, sempat nggak Bu, dia itu kemudian milih-milih barang-barang nggak jelas begitu? Nggak sempat Pak, karena waktunya mau habis. Maka kesadaran atas umur kita itu akan membawa kepada efektivitas umur itu sendiri. Kita sadar mau habis, padahal kita kepingin amalnya lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Disitulah kita berpikir harus efektif. Hadirin, maka tantangannya begini Pak. Bagaimana memperberat timbangan kebaikan dengan modal umur terbatas? Hadirin, coba kita insafi. Jika sampai hari ini ternyata kita merasa amal kebaikan kita kurang banyak, maka segera banyak bertobat Pak. Mungkin kita nggak ada waktu nambah kebaikan lagi, tapi paling enggak yang buruk ini diselesaikan dulu. Bertobat atas kesyirikan, bertobat atas uang riba, segera banyak bertobat. Kenapa? Andai tidak sempat nambah yang baik, tidak sempat nambah amalnya, paling enggak amal yang buruk dihapus oleh Allah Ta'ala. Hadirin Allah, maka ikhtiar yang kita lakukan ini sebagai bagian akhir dari penjelasan kami. Yang pertama adalah ayo lakukan amal yang strategis. Itu Pak, amal yang strategis. Apa itu amal strategis? Saya kasih 3 sifat itu Pak. Sama payahnya tapi beda pahalanya. Pegele podo ning ganjarane beda. Contoh napa? Salat. Jenengan salat sendirian dengan salat jamaah niku pegele sami mboten Bu? Sami pegele. Tapi ganjarane beda. Maka berjamaahlah, jangan salat sendirian, berjamaahlah. Kenapa? Di situ jenengan akan mendapatkan lebih banyak. Jika sendirian dapat 1 Pak, itu pun kalau lengkap. Dalam kitab At-Targhib Al-Mundiri itu dijelaskan Pak, bahwasanya ada hadis Nabi itu dawuh seseorang itu dapat pahala dari sholatnya itu kadang hanya 1/10-nya Pak. 1/10-nya. Jangan dikira orang datang ke masjid itu pahalanya sama loh Pak, nggak sama. Kenapa? Karena beda-beda. Niatnya juga beda-beda. Maka pahalanya bisa beda-beda. Maka cari amal yang pegele podo ning ganjarane beda. Nomor 2 apa? Pahala terus walau umur telah habis. Cari begitu. Apa ini karakteristiknya begini nih? Amal jariyah. Amal jariyah. Salah satu ustadz kita yang pernah menceritakan tentang amal jariyah itu, salah satunya adalah dengan memberikan makanan pada orang-orang ngaji. Itu maksud jariyah Pak. Jenengan makan, kemudian orang-orang yang makan ini berbuat kebaikan, maka kebaikan itu terus mengalir buat jenengan yang ngasih makan. Maka yang hari ini ngasih konsumsi, kita doakan pahalanya tambah banyak ya. Kita doakan balasan dari Allah melimpah untuk mereka ya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, ada lagi ringan di lisan tapi berat di timbangan. Cari begini Pak Ibu sekalian. Apa contohnya ini Bu? Apa? Istighfar. Apalagi? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ada hadisnya itu kan? Kalimatani khafifatani fil lisan. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan tapi thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi saran saya, ketika kita sudah merasa umur kita ini memang untuk ngejar amal kebaikan yang timbangan yang berat tadi itu, maka iringi dengan kesadaran cari amal strategis. Sama-sama sholatnya jangan sampai enggak jamaah, sama-sama zikirnya pilih zikir-zikir yang pahalanya gede-gede begini Pak. Ada lagi yang gede lagi, apa lagi itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang tahu pahalanya berapa itu? Pernah dengar? Jika bersolihin itu Pak, apa itu? Sepenuh langit dan bumi. Gimana coba? Bayangkan pahalanya Pak, sepenuh langit dan bumi. Maka yang sering ibu-ibu misalkan sama masak, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, sambil ngulek ya, sambil ngulek apa? Ya, sambil subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah.
Kira-kira gak mari-mari paling menurut kita. Maka itu yang pertama. Yang kedua, hindari perusak amal. Bapak Ibu, ada perusak-perusak amal. Kami pernah menjelaskan dalam bab tersendiri masalah ini. Kami sebutkan singkat di sini aja lah. Pertama, kesyirikan. Hati-hati kesyirikan, Bu. Masih ingat ayatnya dalam surat Az-Zumar ayat 65. Apa itu? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Kalau engkau syirik sekali saja, maka seluruh amalmu terhapus. Enggak peduli jenengan sholat sudah 60 tahun, enggak peduli jenengan puasa Senin Kemisnya nyambung terus, enggak peduli jenengan sedekahnya sudah sekian puluh miliar sekalipun, enggak peduli jenengan umroh setiap pekan. Nah, kan? Saking semangati, Pak. Umroh per minggu ya. Enggak peduli, pokoknya syirik sekali, seluruh amalnya dihapus seret, tidak ada artinya sama sekali. Maka hati-hati dengan kesyirikan, Pak Ibu, hati-hati. Hari-hari ini ujian ekonomi ini cukup berat, Pak, bagi beberapa orang. Itu kadang terdorong untuk dukun, Pak. Hati-hati, itu kesyirikan, Ibu, hati-hati. Kalau sekarang ini misalkan usaha gonjang-ganjing, ya kan? Jangan kemudian ke dukun, perbanyak istighfar. Belanja di rumah kok ternyata berkurang dari bapaknya anak, Bu. Jangan kemudian bapaknya malah dipelet, ya kan? Banyak istighfar. Hadirin Allah, termasuk mengungkit-ungkit atau menyakiti penerima sedekah itu juga menghilangkan pahala, Bu. Jadi ya alladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan batalkan pahala sedekahmu dengan menyakiti penerima atau mengungkit-ungkit pahala mengungkit-ungkitnya. Hadirin Allah, yang terakhir adalah mohon ampun setiap saat. Perbanyak istighfar tadi, mengurangi timbangannya sini, keburukannya dikurangi terus, banyak istighfar. Andai amal kita, kebaikan kita belum diterima oleh Allah, minimal dosanya 0. Kalau ini masih ditimbang, lumayan, Pak, masih plus, walaupun amalnya sangat sedikit. Karena syarat masuk surga lebih banyak kebaikan dibanding keburukan. Akhirnya selamat berjuang menjadi orang beruntung dunia akhirat dengan fokus menambah berat timbangan kebaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang beruntung dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian pada kesempatan kali ini. Jika ada kebaikan, ada yang benar, semua dari Allah. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Aku qouli hadza fa astaghfirukum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan boleh di luar forum saja barangkali ya.